Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Ada sukacita? Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan untuk berdiri. Untuk memulai ibadah, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Yesus bersabda, sabda sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Kita masuk saat teduh. Sebelum menerima potongan salam, marilah kita menyanyi dengan pujian Sentuh Hatiku. Habiskan ibadah dengan 5 pokok dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan kembali. Sebelum kita doa ucapan syukur, marilah kita menyanyi dengan pujian bagaikan hujan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak mulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberi pernyataan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman. Sebelum kita mengawali membaca Alkitab kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kami diberi kesempatan Tuhan, dan kali ini kami ingin membaca sebagai dalam firman-Mu. Kiranya ketika kami membaca firman-Mu ini kami tuntun dan dibimbing agar bisa mengerti dan memahami sebagian daripada firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat yang datang daripada-Mu. Amin. Mari kita membaca pembacaan Alkitab kita dari Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayat ke-14 yang terdiri dari dua perikop atau dua tema yang berbunyi demikian. Perikop yang pertama, Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan segala pada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengar akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Perikop yang kedua, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan dia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, seperti sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman pada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budak itu. Dan segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunan ialah berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan membuat menjadi suatu bangsa besar, karena yang pun anakmu. Amin. Firman-Mu kita bagi kami dan terang bagi jalanku. Sekian pembacaan Alkitab kita. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yang teman-teman yang tercinta, pada hari ini saya akan kesaksian, yaitu kesaksian itu berjudul
menjadi muda dan remaja Kristen yang setia dalam pandemi. Ya baik teman-teman, kenapa saya mengambil tema ini menjadi pemuda dan remaja Kristen yang setia di tengah pandemi? Karena menjadi seorang pemuda dan remaja ini tahap-tahap kita di mana masa-masa kita belajar, mencari, menggali sesuatu yang tidak kita ketahui, dan kita mencari karakter kita. Istilahnya mungkin kita membangun karakter pribadi kita. Nah, pada kali ini ayat yang menjadi referensi saya pada sore hari ini dari Wahyu pasal 2 ayat 10b, teman-teman bisa baca, dan Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Baik teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, dari sini teman-teman saya perkenalkan, nama saya sendiri Yota Pratama Paul Ale. Teman-teman bisa panggil nama saya Yota. Oke, kesaksian saya hari ini yang bertemakan menjadi pemuda dan remaja Kristen yang setia di tengah pandemi. Jadi teman-teman yang sekarang yang ada di rumah mendengarkan kesaksian saya pada hari ini, pada sore hari ini, hendaklah kita di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b berbunyi demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, di sini teman-teman, ini berkaitan dengan kesaksian saya mengenai kesetiaan kita sebagai remaja dan pemuda Kristen. Di sini mengajarkan kita untuk selalu setia, dan hasil setia itu akan membawa kehidupan. Begitu juga ketika kita di tengah-tengah pandemi ini, ketika kita melakukan aturan yang dibuat pemerintah supaya kita menaati aturan protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Terkadang kita sebagai remaja dan pemuda jenuh untuk selalu di rumah, pasti bete lah kan. Jiwa-jiwa remaja kita itu selalu ingin bebas, tapi karena kita adalah gambar dan sebagai terang di tengah-tengah dunia ini, hendaklah kita menjadi remaja seperti yang dikatakan, yang tertulis dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b ini. Kita sebagai orang-orang yang setia, sebagai remaja Kristen yang setia. Nah, yang ingin saya bagikan ketika saya sedang berkuliah waktu itu di Banjarmasin, saya melihat orang-orang atau masyarakat, baik itu pemuda atau pemudi atau masyarakat pada umumnya di pasar atau di mana mereka berada, mereka tidak patuh, tidak setia. Tidak setia bagaimana? Ketika mereka berjalan, ketika mereka ke tempat-tempat umum, mereka tidak melaksanakan atau tidak menaati peraturan pemerintah yang mewajibkan kita menggunakan masker. Yang kedua, menggunakan, kalau kita di tempat umum, jaga jarak. Dan yang ketiga, ketika menyentuh benda kita harus pakai anti-skrolasi, itu hand sanitizer gitu. Jadi dari mulai hal kecil seperti ini, kita sebagai remaja Kristen atau pemuda Kristen harus setia dari hal-hal yang kecil seperti ini di masa-masa pandemi. Memang terlihat sepele, tetapi hal ini sangat berdampak pada perekonomian kita, pada mungkin
Seperti sekarang kan pendidikan kita terhambat, mungkin kuliah online di rumah, atau kita kalau ke pasar harus hati-hati. Nah, di sini kita ambil alih atau masuk untuk ikut serta menjaga kesehatan tersebut untuk mencegah COVID-19 yang terjadi di 2020 ini. Nah, kalau saja kita dari kata setia ini pasti ada lawan katanya atau sinonimnya itu tekun gitu kan, atau kita lagi kalau antonimnya kita tidak setia, tidak taat begitu. Jadi teman-teman sekalian yang ingin saya bagikan, kalau melihat keadaan sekarang ini, kesetiaan atau ketaatan kita itu sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan di wilayah kita. Bayangkan saja ketika teman-teman tidak setia, pastilah keluarga di rumah, orang-orang terutama teman-teman akan terkena masalah tersebut. Misalkan teman-teman lagi jalan-jalan, kepengennya misalkan contohnya saya kan, saya pengennya jalan-jalan, karena keinginan saya tidak terkendali dan saya tidak setia dengan peraturan yang dianjurkan pemerintah, secara otomatis saya membahayakan orang-orang di sekitar kita yang tercinta. Contohnya orang tua, kakek, nenek, adik, kakak, atau om, tante. Jadi pengaruh kata setia yang ada dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b ini sangat bermanfaat bagi kita remaja Kristen di tengah-tengah pandemi ini. Kita menjadi gambaran atau cerminan. Seperti itu juga ketika saya sedang berkuliah, teman-teman dari universitas lain mungkin mereka mengabaikan datang ke kafe atau mereka pergi nongkrong, setelah itu mabar barengan. Ya itu semua kan keinginan teman-teman, ya para pemuda remaja lah, pastinya ini keinginan manusiawi lah. Di saat masa-masa yang sekarang, misalkan pemuda remaja atau mungkin kan kita nongkrong di saat pandemi seperti ini. Jadi hendaklah kita berlaku setia. Setelah itu terkadang juga ketika kita jenuh di rumah, ada ayat penguatan buat kita dan teman-teman. Saya juga terkadang jenuh ketika di rumah atau di kos ketika dalam masa-masa pandemi ini, yang membuat saya seperti bosan, tidak ada tempat apa-apa, aktivitas. Ya teman-teman tahu sendiri lah, mungkin bangun, tidur, makan, setelah itu mandi, dan aktivitas kita selama beberapa bulan itu seperti itu saja. Kalau ada yang bekerja, mungkin itu sangat terbatas teman-teman melakukan hal tersebut. Nah, jadi buat teman-teman, saya sempat termenung membaca dari Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Di situ kan kita ini adalah pemuda dan remaja. Nah, jadi kita itu ada janji dari Tuhan itu. Saya bacakan. Tuhan itu di pasal yang di ayat yang ke-29 Yesaya 40 ini mengatakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Memang kalau kita tafsirkan lebih dalam lagi, hal ini tidak agak sedikit beda untuk kita kaitkan atau kita bahasa-bahasa keren sekarang itu cocokologi. Jadi mencocok-cocokkan ayat dengan keadaan sekarang. Nah, jadi
membaca ini dengan merenungkan ayat ini dengan baik-baik, pengharapan yang pertama tadi, ketika kita setia, kita mendapatkan mahkota kehidupan. Dan yang ketiga, ketika kita sedang lelah, letih, lesu, bosan, rasa kata boring atau gimana di PT kan. Jadi Tuhan yang adalah pencipta kita itu akan menghibur kita dan memberikan kita kekuatan ketika kita sedang berlelah, letih, lesu. Bagi teman-teman yang kuliah mungkin online di rumah, jangan takut. Jadi bawa dalam doa, selalu semangat, tetap semangat, bawa dalam doa. Ataupun juga tugas teman-teman. Jadi dari simpulan kesaksian saya ini, dampak setia yang kita lakukan sebagai jemaat remaja dan pemuda Kristen di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, dampaknya sangat luar biasa. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita setia, hendaklah kita tekun di dalam apa yang kita lakukan. Jangan hal-hal kecil menjadi yang sepele di hadapan orang lain, tetapi itu berdampak besar bagi lingkungan kita. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu di rumah pakai masker, dan selalu jaga jarak di tempat kerumunan. Terima kasih. Sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Nas mengantar persembahan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan ini untuk berguna bagi pelayanan gerejamu, untuk membangun gerejamu, untuk pelayanan ini semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita menyanyi dengan pujian bawa persembahan.
tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Allah Sanggup. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan, kiranya Allah yang adalah sumber damai sejahtera menyertai dan melindungi kita mulai dari saat ini sampai kekal